Saya Muhammad Kurnia Sani dengan NIM 2000411000046 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya berdasarkan skripsi saya dengan judul Time Series Analysis atau Analisis Time Series dengan metode Statistical Significant Clustering ARIMA. Topik skripsi saya tentang peramalan kualitas udara atau forecasting kualitas udara. Terus topik skripsi saya menggunakan data runtun waktu. Saya menyebutkan untuk kata selanjutnya dengan data time series. Jadi runtun waktu ini sama dengan time series. Lalu poin-poin kunci skripsi saya, kualitas udara itu dipengaruhi dengan lingkungan, seperti lingkungan kota di Beijing yang termasuk kota besar. Terus data time series, data runtun waktu ini bisa kompleks dengan banyak faktor. Lalu model ARIMA atau model prediksi yang kuat. Lalu model ARIMA ini dapat digabung dengan metode hybrid atau ensemble. Jadi saya gabungkan metode ARIMA dengan statistical significant dan clustering. Selanjutnya kita ke halaman data overview. Di aplikasi saya memiliki 7 halaman, halaman pengenalan data, halaman preprocessing, halaman statistical significant metode 1, halaman value removal metode 2, lalu halaman prediksi menggunakan metode ARIMA. Yang terakhir halaman kesimpulan. Lanjut kita ke halaman overview. Di sini kita bisa menentukan stasiun pengamatan kualitas udara. Ada 12 stasiun di kota Beijing. Tampilan data awal seperti yang saya tunjukkan di layar. Ada data yang bernilai angka, ada data yang bernilai kata atau huruf. Pada tabel memiliki kolom atau saya sebut fitur. Jadi saya kedepannya akan menyebutkan fitur bukan lagi kolom. Lalu untuk deskripsi setiap fitur di sini ada seperti yang saya tampilkan di layar. Jadi fitur PM25 itu apa? Oh, konsentrasi partikel PM2.5 dalam satuan mikrogram per meter kubik. Dan lalu kita analisis nilai yang hilang. Jadi data yang telah direkam di setiap stasiun itu memiliki data yang hilang. Data yang hilang ini disebabkan oleh kesalahan teknis seperti kesalahan manusia atau kesalahan sensor yang merekam kualitas udara seperti itu. Semakin banyak nilai yang kosong atau hilang, semakin tinggi grafik batang yang ditujukan. Di sini kalau fitur CO memiliki nilai hilang yang paling banyak. Lanjut kita ke distribusi fitur untuk melihat bagaimana sih tampilan data atau tampilan time series data kita. Untuk PM2.5 datanya tampilan seperti ini ya. Jadi rata-rata datanya yang data normal diasumsikan dengan rata-rata atau pola data yang tidak jauh beda. Tetapi ada data di sini yang saya sorot dengan mouse memiliki posisi yang sangat tinggi atau yang sangat jauh. Data ini bisa jadi adalah data anomali atau data yang menyimpang. Saya sebutnya outlier. Untuk selanjutnya saya sebutkan dengan kata outlier. Di sini juga ada, di sini juga ada. Oke, kita lanjut lagi. Untuk distribusi masing-masing fitur, untuk fitur PM25 kita dapat lihat rata-rata nilai data yaitu di bawah nilai 100. Jadi sebagai contoh, memiliki jumlah 14 atau sangat sedikit, jadi ada kemungkinan ada 14 outlier dari data pada fitur PM2.5. Lanjut kita ke hubungan antar fitur. Di sini hubungan antar fitur yaitu bagaimana sih pengaruh sebuah fitur ke fitur yang lain. Sebagai contoh saya ambil fitur PM2.5, apakah fitur PM2.5 ini dipengaruhi fitur lain dan bagaimana pengaruhnya. Sebanyak 0,8 atau 80% fitur PM210 ini mempengaruhi 80% kepada fitur PM2.5. Tetapi fitur O3 atau oksigen atau ozon ini memiliki pengaruh hanya 4% ke fitur PM2.5. Semakin gelap warna fiturnya berarti pengaruh fiturnya semakin tinggi. Untuk fitur PM2.5 di sini hanya warna putih karena fitur PM25 tidak mempengaruhi ke fitur PM2.5 itu sendiri. Untuk fitur station berwarna putih juga karena fitur station ini berisi data huruf yang tidak berpengaruh karena belum dirubah ke angka. Jadi jika fitur station ini bisa dihapus. Lanjut kita ke halaman preprocessing. Halaman preprocessing bertujuan untuk menyiapkan data sebelum dimasukkan ke metode statistical significant, clustering, dan ARIMA. Preprocessing terdiri dari 3 tahapan, ada encoding atau mengubah fitur huruf atau kata menjadi fitur angka. Di sini sebagai contoh nilai n atau
mata angin utara bernilai 0 karena posisi di kompas utara memiliki posisi paling atas atau jarum kompasnya ke atas menunjukkan nilai 0. Lanjut kita ke tahapan imputasi nilai hilang. Dataset yang saya gunakan sebagai contoh pada fitur PM2.5 ini memiliki nilai yang hilang atau nilai 0. Terus setelah diimputasi, nilai pada fitur PM2.5 sudah terisi. Jadi tidak ada fitur yang nilainya tidak ada. Lanjut ke tahapan ketiga, yaitu normalisasi untuk menyeimbangkan data antara semua fitur. Jangka paling rendah yaitu 0, dan jangka yang paling tinggi yaitu 1. Tabel sebelah kiri menunjukkan data yang tidak seimbang. Jadi fitur PM10 ini datanya satuan, kalau fitur CO ini datanya ratusan, kalau fitur temperatur ini ada yang datanya negatif. Nah, setelah dinormalisasi, skalanya antara 0 dan 1, jadi seimbang antara semua fitur. Tidak ada yang ratusan, tidak ada yang satuan, atau tidak ada yang negatif. Lanjut kita ke metode statistical signifikan. Metode pertama untuk menyeleksi fitur secara statistik. Secara statistik ini artinya menggunakan metode Pearson correlation dan varian inflation factor untuk memilih fitur yang signifikan. Sebelum masuk ke metode clustering, pertama-tama kita tentukan dulu ambang batas atau threshold korelasi Pearson correlation, yaitu 0,5. Setelah dihitung, sesuai dengan tabel yang ditunjukkan di layar, fitur PM10 sebagai contoh memiliki korelasi Pearson correlation 0,798. Pearson correlation ini menunjukkan korelasi fitur terhadap fitur yang akan diprediksi, yaitu dengan fitur PM2.5. Jadi sebanyak 798, hampir 80% PM10 ini berpengaruh ke fitur PM2.5. Terus untuk fitur SO itu berpengaruh hanya 46% ke fitur PM2.5. Oke, untuk fitur yang lolos hanya PM10 dan CO yang lebih dari ambang batas atau threshold. Kita akan lanjut ke metode varian inflation factor atau VIF. Untuk VIF-nya sama, kita tentukan ambang batasnya dulu, yaitu 10% dari 1 hingga 10. Lalu yang terseleksi yaitu fitur PM10 dan CO, karena fitur PM10 dan CO ini memiliki nilai VIF sebesar 4, jadi di bawah 10. Untuk hasil akhirnya, fitur yang terpilih yaitu fitur PM10 dan CO, dan fitur yang dibuang adalah selain fitur PM10 dan CO. Lanjut kita ke metode selanjutnya, outlier removal. Setelah fitur diseleksi, hanya fitur PM10 dan CO yang akan masuk ke metode outlier removal. Kita menggunakan clustering untuk menghapus outlier. Jadi yang pertama kita menentukan dulu nilai K atau nilai cluster, atau kita ingin membagi data itu sebanyak berapa K. Misalnya ada K-nya 10, berarti kita membagi data sebanyak 10 kelompok. Lalu clustering ini bisa ditentukan baik buruknya dengan dua metode. Yang pertama metode elbow, yang kedua metode silhouette. Kita akan lihat setelah proses clustering dari cluster 2 sampai cluster 10 tadi yang sudah kita tentukan, itu bagus mana sih clusternya. Untuk metode elbow, secara visual tentukan titik yang memiliki titik yang curam. Jadi titik 3 ini ke titik 4, titik 4 yang curam, titik 4 ke titik 5 tidak seberapa curam. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan, grafik elbow ini tidak menunjukkan titik yang sangat curam atau yang sangat menyiku gitu. Makanya kita menggunakan metode silhouette. Untuk metode silhouette sangat bagus karena kita bisa menentukan cluster terbaik atau K terbaik. Semakin tinggi rata-rata silhouette, semakin bagus. Ini titik ketiga atau K sama dengan 3 lebih baik karena lebih tinggi dari semua titik lainnya. Setelah itu kita bisa menentukan titik K optimal yaitu 3. Maka aplikasi akan berjalan. Nah, setelah dilakukan penentuan K terbaik yaitu 3, maka kita didapatkan 780 baris atau 780 titik data yang termasuk outlier. Jadi kita menyisihkan 4220 baris seperti itu. Terus ini gambaran visualisasi klasternya. Data-data yang di luar ini bisa jadi termasuk outlier seperti itu. Lanjut, sebagai gambarannya kita bisa menentukan ambang batas nilai silhouette tadi.
berapa, misalnya 30, 0,3, karena kita tadi menggunakan metode silhouette, karena metode elbow tidak bisa menentukan K terbaik. Jadi setiap data akan dihitung nilai silhouette-nya berapa. Jika data memiliki lebih dari ambang batas, maka data tersebut tidak outlier. Tapi jika data di bawah ambang batas atau di bawah 0,3, maka outlier. Nah, pada tabel yang saya tunjukkan di layar ini, sebagai contoh, data pada jam 5 sore, pada tanggal 2 Maret 2013, itu memiliki nilai silhouette sebanyak 0,041. Jadi, kemungkinan data pada saat jam 5 sore, pada tanggal 2 Maret 2013 itu termasuk outlier. Jadi, kita bisa menghapusnya. Oke, setelah proses outlier removal dengan metode clustering dan menentukannya dengan nilai silhouette, kita mendapatkan data bersih yaitu 381. Mengapa ini berubah dari sebelumnya? Karena saya merubah ambang batas nilai silhouette yaitu sebanyak 0,3, karena sebelumnya thresholdnya silhouette 0,1. Lalu kita lanjut ke prediksi PM2.5. Setelah data bersih, kita akan membuat model dengan ARIMA atau ARIMA ini terdiri dari 3 parameter, parameter AR, parameter I, dan parameter MA. Untuk parameter AR memiliki nilai 3, untuk parameter I memiliki nilai 0, untuk parameter MA memiliki nilai 2. Jadi yang terbaik adalah parameter ARIMA dengan 302. Lalu pada formulir prediksi kita bisa melakukan prediksi sebanyak hari ke depannya. Apakah 1 hari ke depan, 3 hari ke depan. Bagi itu kita akan mengambil 3 hari ke depan. Lalu kita klik prediksi. Maka rata-rata dalam 3 hari tersebut kualitas udaranya adalah sedang. Jika sedang, maka orang-orang sensitif mulai mengalami gejala pernapasan, tapi tidak pada orang yang sehat pada umumnya. Seperti itu. Tabel juga menunjukkan waktu secara spesifik per jamnya, berapa nilai PM2.5 yang sudah diprediksi, lalu kualitas udaranya bagaimana berdasarkan nilai PM2.5. Lalu rekomendasi apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang saat kualitas udara, apakah baik, apakah buruk, seperti itu. Terakhir, untuk penjelasannya seperti ini. Setelah diprediksi, terdapat kenaikan kualitas udara atau titik yang tinggi-tinggi ini menunjukkan kualitas udara yang jelek. Jadi pada 2 Maret 2017 jam 4 itu kualitas udara jelek. Pagi jam 10, pagi jam 2, tapi saat tanggal 3 Maret kualitasnya cenderung sedang. Untuk Maret tanggal 1 kualitas udaranya cenderung naik. Terus yang terakhir, halaman kesimpulan. Untuk kesimpulan terakhir, metode yang digunakan statistical significant, clustering, dan ARIMA. Saya menyebutkan dengan skenario 4 dengan nilai RMSE sebanyak 0,339 atau 3%. Prediksi yang dihasilkan adalah salah. Jadi setelah prediksi dihasilkan ada 3% yang salah, sangat kecil. Untuk rata-rata R-square itu menunjukkan 0,75 atau 75% data atau fitur dapat menghasilkan prediksi sebanyak 75% baiknya. Seperti itu. Terus di aplikasi saya juga ada manfaat, keterbatasan skripsi saya, dan penelitian untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.